Hai guys, ketemu lagi di podcast Lingkungan Enviro melalui channel Environment Institute bersama saya Mahawan Karuniasa. Pada kali ini saya akan berbagi mengenai sampah makanan. Nah, ini tuh seru banget ya. Kenapa demikian? Karena banyak yang menginformasikan bahwa Indonesia adalah penghasil sampah makanan nomor 2 di dunia. Nah, ini kemudian seru, itu ramai gitu ya. Setelah nomor 2 ya, nomor satunya Arab Saudi. Tapi ini guys, perlu menjadi catatan gitu ya. Karena setelah ada informasi itu, kemudian banyak pihak yang mengadvokasi masyarakat, namun keliru. Yang diadvokasi adalah seolah-olah Indonesia menjadi negara pembuang makanan terbesar di dunia, pembuang makanan terbesar di dunia. Jadi ini yang perlu hati-hati. Jadi gini guys, sampah makanan itu sebenarnya istilah yang kita gunakan. Namun kalau kita lihat lebih cermat, ada dua sebenarnya. Sering kita dengar ada food waste sama food loss gitu ya. Dan informasi yang beredar itu sebenarnya gabungan antara food waste dan food loss. Atau kalau kita kenal ya, sampah makanan dan sampah bahan makanan. Itu hal yang sangat berbeda penyelesaiannya gitu ya. Jadi sampah makanan itu kalau kita makan sudah ada di piring, kita ambil satu piring tidak habis, tinggal separuh dibuang, itu sampah makanan. Kalau sampah bahan makanan dari lahan pertanian menghasilkan produk-produk pangan karena kualitasnya kurang baik, busuk separuh, yang dibawa cuma separuh, yang separuh tadi adalah sampah bahan pangan. Jadi oleh karena itu beda guys cara solusinya gitu ya. Kalau sampah makanan ya kita jangan ambil banyak-banyak gitu ya, sesuai kebutuhan sehingga tidak ada sampah makanan. Tapi kalau sampah bahan pangan solusinya berbeda, produksi pertaniannya harus lebih baik. Namun itu yang menjadi salah paham, seolah-olah sampah makanan itu hanya yang kita buang setelah kita makan, tidak habiskan dan seterusnya, sehingga advokasi yang terjadi di masyarakat seolah-olah Indonesia adalah negara pembuang makanan. Tidak demikian guys gitu ya. Dan menurut FAO kalau kita dibandingkan antara negara maju dengan negara berkembang, negara maju itu adalah negara yang membuang makanan gitu ya, lebih banyak di sana karena teknologi pertaniannya sudah bagus. Justru konsumen menuntut kualitas makanan yang lebih baik, sehingga kalau ada yang tidak baik dibuang. Makanan juga demikian, ambil sekian, sisanya dibuang gitu ya. Sedangkan kalau kita di negara berkembang, juga di negara berkembang lain, lebih banyak food loss-nya, lebih banyak kehilangan bahan pangannya gitu ya. Jadi bukan pembuang makanan. Jadi itu guys. Jadi kalau netizen pengen mengadvokasi masyarakat di Indonesia, itu lebih tepat adalah bagaimana mengurangi sampah bahan pangan. Nah, sampah bahan pangan itu bagaimana menguranginya? Ada 3 minimal itu ya. Perbaikan produksi pangannya, transportasinya itu lebih baik alat transportasinya tidak pada jatuh dan seterusnya, tidak busuk di jalan. Kemudian sarana transportasinya, infrastrukturnya gitu ya. Kemudian juga kalau sudah mau sampai tempat, ada tempat penyimpanan gitu ya. Itu juga harus digunakan teknologi yang tepat guna sehingga dapat dikurangi sampah bahan pangan. Jadi itu guys. Jadi jangan buru-buru terus Indonesia sebagai penghasil sampah sampah makanan nomor 2 di dunia, terus advokasinya kurangi makanan. Tidak demikian. Sampah bahan pangan itu yang lebih banyak untuk negara-negara berkembang. Jadi silahkan advokasi kepada masyarakat, kepada semua pihak. Kita harus mendorong agar produksi bahan pangan lebih baik, transportasi lebih baik, alat transportasinya, sarana transportasinya, dan penyimpanannya. Meskipun demikian juga kita jangan lupa tetap mengkonsumsi makanan secukupnya untuk mengurangi sampah makanan itu. Saya kira demikian guys. Ketemu lagi di channel Environment Institute melalui podcast Lingkungan Enviro di video-video lainnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.